Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fadli. Di sini saya akan mempresentasikan Content Delivery Network bersama rekan saya Ahmad Fani Fadila. Baik, apa sih CDN itu? CDN itu adalah kumpulan dari server global yang terletak di beberapa data center dan tersebar di berbagai negara untuk meningkatkan kecepatan pengiriman data melalui server kepada visitor dari lokasi terdekat. Contohnya, penerapan CDN ini memungkinkan pengiriman konten menjadi lebih cepat ketika seorang user berada di luar negeri dan ingin mengakses website yang berada di server yang di Indonesia. Maka dengan CDN ini pengiriman konten yang lebih cepat walaupun uh, berada di lokasi yang berbeda cukup jauh. Selain itu, CDN memungkinkan semua sisi dunia dapat terhubung dengan cara menghadirkan konten agar lebih dekat untuk orang-orang yang membutuhkan tanpa khawatir terhalang oleh jarak. Jadi, apakah CDN itu sama dengan web host? Tidak. CDN tidak menghosting konten dan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan hosting web yang tepat. Tetapi CDN dapat membantu menyimpan konten di tepi jaringan yang meningkatkan kinerja dari situs web tersebut. Lalu sejarah CDN. CDN ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1998 oleh Akamai Technologies yang dibuat oleh Daniel Lewin bersama 4 rekannya. Sistem ini pertama kali dikembangkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan aliran data atau data flows dengan membatasi overload capacity pada server pusat. Akan tetapi sangat disayangkan, Daniel Lewin ini tidak dapat terus mengembangkan CDN dikarenakan Daniel Lewin merupakan salah satu korban tragedi pada peristiwa 9/11 pada World Trade Center. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fani Fadilah. Baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Generasi pertama CDN yaitu dirancang untuk mengatasi permintaan streaming audio dan video, mempercepat situs web, dan mendukung volume konten yang terus bertambah. Generasi kedua berfokus untuk produksi peer-to-peer, cloud computing, dan juga melayani permintaan interaktivitas dari para pengguna internet. Generasi ketiga CDN diharapkan sepenuhnya mandiri dan dapat diatur sendiri. Fokus utama pada generasi ini adalah kualitas user experience pada end user. Pada saat ini, CDN generasi ketiga masih dalam tahap perkembangan. Bagaimana CDN bekerja? Nah, karena CDN ini sistem kerjanya meng-cache atau seperti penyimpanan sementara, pada saat kunjungan pertama user melakukan permintaan akses ke sebuah situs web, CDN akan mengunduh beberapa konten statis seperti JavaScript, gambar, CSS untuk di-cache ke dalam server CDN. Nah, jadi pada permintaan pertama itu pasti time steps-nya akan lama karena baru pertama kali mendownload atau mengakses sebuah website tersebut. Lalu untuk kunjungan kedua, CDN akan melayani atau menampilkan permintaan user dari cache yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi time steps untuk permintaan kedua dan seterusnya akan waktunya akan lebih sedikit. Seperti itu. Dan tinggal mengecek apakah di origin server terdapat perubahan atau tidak. Jika terdapat perubahan, maka akan kembali seperti semula, menambah fitur-fitur yang belum ada sebelumnya. Benefit menggunakan CDN yaitu yang pertama memperbaiki waktu load website karena sistemnya cache atau menyimpan sementara. Jadi waktu
akses websitenya jadi berkurang, mengurangi konsumsi bandwidth karena aksesnya tidak dari origin server tapi dari CDN atau dari server yang terdekat. Kemudian meningkatkan ketersediaan konten dan meningkatkan keamanan website karena standar websitenya sudah menggunakan SSL atau digital certificate. Seperti itu. Oke, terima kasih.